Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nani SSNPD. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru kita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan. Oke, sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan bahwasanya perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat, baik dalam kehidupan, pola pikir, maupun tatanan yang terjadi di masyarakat tersebut. Perubahan-perubahan ini itu pasti terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendorong perubahan tersebut terjadi. Nah, di sini kita akan membahas kedua faktor itu. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu faktor yang terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri sehingga menyebabkan masyarakat itu berubah. Yang kedua, ada yang namanya faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Jadi kalau faktor dari luar tuh, kenapa sih faktor dari luar ini bisa mengakibatkan perubahan sosial pada suatu masyarakat? Baiklah anak-anak, kita akan membahas faktor yang pertama, yaitu faktor internalnya terlebih dahulu. Oke, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor internal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya perubahan situasi kependudukan. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik di dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya revolusi. Jadi ada empat yang menjadi faktor internal di dalam mempengaruhi perubahan sosial. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang adanya situasi kependudukan. Sudah jelas ya nak, kalau situasi kependudukan ini berubah, maka akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Contohnya, kalau ada penduduk yang berkurang atau ada penambahan jumlah penduduk, otomatis akan terjadi suatu perubahan di dalam lingkungan tersebut. Oke. Situasi kependudukan ini dibagi lagi menjadi 5. Pertama, akan terjadinya perubahan struktur sosial, akan terjadinya perubahan demografi, jelas akan terjadinya persaingan kerja. Sekarang kita analogikan saja ya nak, jika ada penduduk yang masuk atau penduduk itu bertambah, sedangkan peluang usaha di suatu tempat ini sudah cukup, maka akan terjadi yang namanya pergerakan atau pergeseran yang menyebabkan timbul lagi pengangguran, timbul lagi kemiskinan, timbul lagi kriminalitas. Jadi bertambah atau berkurangnya suatu penduduk ke dalam suatu daerah akan menyebabkan 5 hal. Yang pertama, berubah struktur sosialnya, berubah demografinya, berubah persaingan kerjanya, menimbulkan pengangguran, menimbulkan kemiskinan, dan yang terakhir adalah terjadi kriminalitas. Yang kedua, faktor yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru ini memiliki pola. Polanya ada 3. Yang pertama ada pola menyebar, ada pola menjalar, dan ada pola suburban. Sekarang kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah pola menyebar. Silakan dilihat presentasi di berikut. Di sini penemuan baru diibaratkan bola atau lingkaran yang berada di tengah yang akan memberikan efek berupa panah yang menyebar pada kehidupan bermasyarakat sehingga akan menimbulkan suatu perubahan sosial. Jadi, suatu adanya penemuan baru ini akan berpengaruh ke segala bidang. Misalnya saja, penemuan barunya adalah gadget. Dengan adanya gadget, maka akan berpengaruh sekali dalam perubahan sosial di segala bidang. Contohnya saja, dengan adanya gadget, maka komunikasi akan semakin lancar. Dengan adanya gadget, maka akan berpengaruh
dalam pendidikan, contohnya pada saat adanya pandemi seperti ini, gadget sangat penting karena apa? Setiap pendidikan akan berlangsung dengan menggunakan yang namanya gadget. Itulah salah satu contoh perubahan sosial yang berpola penemuan baru dengan pola menyebar. Yang kedua, ada yang namanya pola menjalar. Pola menjalar ini kita ibaratkan sebagai 3 bola yang sejajar. Jadi, bola yang pertama ini adalah penemuan barunya. Contohnya saja adalah penemuan pesawat. Dengan adanya penemuan pesawat, maka akan berdampak pada bidang-bidang yang lain. Contohnya saja, dengan adanya pesawat, maka akan mempermudah kita untuk berpergian. Kalau kita sudah mudah berpergian, apalagi yang berubah? Sektor pariwisata akan semakin meningkat pendapatannya. Nah, dengan adanya penemuan baru ini akan sangat mengubah kehidupan masyarakat, sehingga itu salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, ada pola suburban. Kita lihat pada gambar yang terakhir ya. Pola suburban ini mengakibatkan suatu jenis perubahan. Contohnya, penemuan mobil, kereta api, dan transportasi lain yang mengakibatkan kita semakin efisien untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka diibaratkan dengan penemuan-penemuan baru ini akan membuat suatu perubahan pada masyarakat. Ingat ya nak, jadi ada 3 polanya. Yang pertama ada pola penyebaran, ada pola menjalar, dan yang terakhir ada pola suburban. Kita lanjutkan ketiga, tadi faktor internalnya adalah konflik di dalam masyarakat. Jadi kalau di dalam masyarakat itu ada konflik, sudah otomatis akan terjadi yang namanya perubahan sosial. Dari segi apa nak? Maka harus ada, jika ada konflik akan ada yang namanya kompromi, akan ada yang namanya konsensus, akan ada keretakan hubungan sosial. Dari jika semua ini sudah terjadi, apa pengaruhnya bagi masyarakat? Maka masyarakat akan melakukan namanya perubahan sosial. Harus seperti apa masyarakat ini? Yang pasti masyarakat ini harus lebih maju. Jadi konflik di dalam masyarakat itu merupakan faktor internal penyebab terjadinya suatu perubahan sosial. Contohnya saja, jika di suatu daerah terjadi konflik, apakah akan sama nantinya sistem sosialnya ketika konflik itu sudah selesai? Kan tidak akan sama. Maka di situ disebutkan bahwa konflik mempengaruhi atau menjadi salah satu faktor internal dari perubahan sosial. Yang terakhir adanya terjadinya revolusi. Misalnya aja revolusi 4.0. Revolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara cepat dan terjadi di seluruh bidang. Apa yang berubah? Semua aspek berubah. Salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan. Yang mungkin dulunya belum sejahtera, dengan adanya revolusi 4.0 maka perekonomian akan semakin meningkat sehingga masyarakatnya akan semakin sejahtera. Yang kedua, dengan adanya revolusi 4.0 maka peningkatan pendapatan rata-rata juga meningkat. Yang tadinya mungkin penduduk ini hidup secara homogen, satu pendapatan lah, misalnya semuanya bertani, satu daerah ini bertani semua. Nah, semenjak masuknya revolusi 4.0 maka akan terjadinya heterogen dalam pekerjaan, sehingga tidak semua penduduk bertani, sehingga kesejahteraan dan peningkatan pendapatan masyarakat pun berubah. Yang ketiga adanya sistem otomatisasi. Yang keempat, basis bagi transaksi perdagangan. Nah, basis bagi transaksi perdagangan ini bisa kita lihat ya nah. Dengan adanya revolusi 4.0 masuknya gadget ke seluruh negara, adanya perdagangan bebas, dan yang sekarang sedang kita nikmati adalah belanja online, semua serba online. Ini adalah hasil dari revolusi industri 4.0. Ya, sekarang kita akan mengingat lagi tentang faktor eksternalnya.
Tadi sudah kita bahas tentang ada 4 faktor internalnya. Kita review ya nak. Yang pertama tadi adanya perubahan situasi. Yang kedua adanya penemuan baru. Yang ketiga adanya konflik di dalam masyarakat. Dan yang terakhir tadi adanya revolusi atau perubahan itu terjadi secara cepat. Sekarang kita masuk ke dalam faktor eksternalnya. Faktor eksternal dalam perubahan sosial itu hanya dibagi menjadi 3 nak. Jadi gampang ingatnya cuma 3. Yang pertama ada dari lingkungan alam. Yang kedua dari peperangan. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari budaya lain. Ingat ya nak, cuma 3. Alam, peperangan, pengaruh budaya lain. Sekarang kita akan kupas tuntas satu persatu. Sebelum kita kupas tuntas satu persatu, silakan diklik subscribe di bawah, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa ikutin terus video ibu untuk mendapatkan update pelajaran ini selanjutnya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.